Maknai surat edaran gubernur itu adalah kesatuan narasi dari apa yang diberikan kebijakan dari pusat. Larangan mudik ketat harus diberlakukan. Itu sebetulnya makna itu. Pengecualiannya jika sama juga dengan pusat. Kalau wong sakit, ibu hamil yang mau melahirkan, ya, dan ada keluarga yang meninggal di kampung sana, perjalanan dinas, distribusi logistik, itu yang dibolehkan. Nah, tapi prinsip satu narasi yang disampaikan oleh Pak Mendagri kemarin dan tadi juga disampaikan, itu jelas akan dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pusat melarang tentu secara integral dari pusat, kita harus melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Setuju sampai dengan H+7 tetap itu dilakukan sebenarnya sebagai satu cara kita. Jika tadi ada yang diperkecualikan, tetap diberikan dengan melalui proses rapid antigen sebelumnya untuk memastikan kita pengecualiannya tetap jalan, tapi tetap dengan rapid antigen. Kalau rapid antigennya reaktif, ya mohon maaf, dia akan diputar kembali. Dia akan tidak lanjuti dengan isolasi di rumah sakit ataupun isolasi mandiri. Apa saja yang harus dilakukan di dalam menerapkan 3M+2M+3T tadi, sehingga dengan demikian unifikasi terjadi, keseragaman terjadi, dan kita sama-sama berdoa agar hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah ini tidak akan menyebabkan lonjakan tren daripada pengembangan COVID-19. Di kata Pak Mendagri, tapi tetap humanis. Sebetulnya mulai dari sekarang, tapi mungkin akan ada satu penerapan yang lebih tegas pada tentang H-7 H+7, bahwa realokasi refokusnya itu bisa dilakukan berulang, karena ini ada persoalan-persoalan yang harus kita tanggulangi bersama. Kemudian jangan lupa ada alokasi dana desa 8% yang bisa dipergunakan untuk itu pada tingkat kecamatan, tingkat desa. Kemudian lagi ada biaya tidak terduga, itu kita bicara APBD ya, yang bisa kita switching ke arah bagaimana dana itu bisa digunakan untuk menanggulangi COVID-19. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.